Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kawan pajak dimanapun dan kapanpun kawan pajak berada. Selamat datang di podcast Finansiar, Fiskus Indramayu ngonten siaran episode pertama. Oke, episode pertama konten siaran kali ini kita akan membahas tema mengenal lebih dalam saluran elektronik tertentu yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2022 dan kita akan lebih dalam membahas tentang IPBK. Pada konten siaran episode pertama kali ini, kawan pajak akan ditemani oleh saya, Fitri Aryani, tim penyuluh dari KPP Pratama Indramayu, dan kawan saya, Muhammad Fadilah Rahman. Oke. Oke, kita mulai ya Mas Fadil ya. Seperti yang kita ketahui bersama di tahun 2022, ada beberapa aplikasi yang mulai diberlakukan secara nasional. Yang pertama adalah EBUPOT Unifikasi selain instansi pemerintah yang mulai berlaku di masa pajak Januari 2022. Yang kedua adalah e-faktur desktop versi 3.2. Ini adalah update dari e-faktur desktop 3.0. Yang selanjutnya adalah IPHTB. Yang terakhir yang akan kita bahas lebih dalam adalah IPBK. Oke, kita bahas satu persatu ya kawan pajak ya, merefresh ingatan kawan pajak. Yang pertama adalah EBUPOT Unifikasi selain instansi pemerintah. EBUPOT Unifikasi selain pemerintah ini diatur dalam Perdikjen nomor 24 garing PJ garing 2021. Dan di mana sudah bisa dilaksanakan mulai masa pajak Januari 2022 dan harus atau wajib dilaksanakan mulai masa pajak April 2022. Apa sih EBUPOT Unifikasi ini? EBUPOT Unifikasi ini merupakan dokumen elektronik yang menjadi bukti atas pemungutan pajak penghasilan dalam SPT masa PPh Unifikasi. Seperti yang kita ketahui bersama ya kawan pajak ya, apabila kawan pajak ingin melaporkan SPT masa 21, 22, 23, final 4 ayat 2 biasanya menggunakan ISPT atau terpisah satu persatu. Nah, DJP memfasilitasi adanya EBUPOT unifikasi ini sehingga semuanya dijadikan satu dalam satu laman, kawan pajak bisa mengakses semuanya. Nah, aksesnya di mana? Tentunya di DJP online, akun masing-masing kawan pajak semuanya. Nah, ada syarat tambahan untuk kawan pajak yang ingin menggunakan EBUPOT unifikasi, yaitu adalah wajib memiliki sertifikat elektronik yang dapat diajukan melalui KPP kawan pajak terdaftar. Nah, yang kedua, tadi kita membahas e-faktur desktop versi 3.2. Gimana nih Mas Fadil nih tentang e-faktur desktop versi 3.2? Ya, aplikasi ini dirilis pada tanggal 1 April tahun 2022 atau tahun ini. Aplikasi ini dikembangkan untuk mengikuti perkembangan peraturan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau biasa disingkat Undang-Undang HPP, khususnya klaster PPN, yang mana di situ diatur mengenai kenaikan tarif PPN yang semula adalah 10% menjadi 11%. Nah, aplikasi ini dapat diunduh oleh kawan pajak pada laman pajak.go.id pada submenu unduh aplikasi perpajakan atau bisa juga diunduh melalui laman e-faktur.pajak.go.id. Begitu Mbak Fitri. Oke, baik. Satu lagi kawan pajak sebelum memulai ke IPBK merefresh tentang IPHTB Notaris PPAT. Jadi di sini Direktorat Jenderal Pajak memfasilitasi kawan pajak semua yang eh, ada layanan untuk permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari PHTB dan PBJB atas tanah dan bangunan beserta perubahannya melalui notaris dan PPAT. Sebelumnya kan kawan pajak untuk mendapatkan bukti penilaian formal harus mendatangi kantor pajak. Nah, ini difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pajak bisa melalui IPHTB Notaris PPAT dan bisa diakses pada laman ephTB-ppat.pajak.go.id. Tapi untuk ID-nya atau loginnya ini menggunakan login NPWP Notaris atau PPAT setempat di daerah kawan pajak semuanya. Oke, tiga aplikasi atau merefresh ingatan kawan pajak semuanya tentang saluran elektronik tertentu yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kita akan langsung masuk ke IPBK. Nah, sebelum kita membahas tentang IPBK nih Mas Fadil nih, sebaiknya kita tahu terlebih dahulu dong sebenarnya PBK itu apa? Atau mungkin beberapa kawan pajak kan belum tahu nih tentang PBK. Apa sih PBK? PBK? Ya, PBK sendiri itu merupakan singkatan dari pemindah bukuan Mbak Fitri.
Tata cara pemindahan sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242 PMK.03 Tahun 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Jadi apabila kawan pajak melakukan kesalahan saat pembayaran pajak, kawan pajak dapat mengajukan permohonan pemindahan ini kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat pembayaran diadministrasikan, begitu Mbak Fitri. Oke, jadi apabila ada kesalahan setor ya Mas Fadil ya. Nah, ini kan mungkin artinya nih, pengertiannya nih secara PMK-nya. Nah, kalau contoh realnya nih Mas Fadil nih, kawan pajak butuh contoh real, contoh nyata atau nah gimana nih? Ya, contohnya misalkan kawan pajak merupakan seorang wira swasta atau pedagang eceran. Nah, kemudian kan itu kan punya kewajiban PP 23 ya Mbak Fitri ya, setiap bulannya harus menyetorkan 0,5% dari omsetnya. Nah, ada kasus misalkan kawan pajak gitu salah setor untuk masanya atau bulannya. Misalkan harusnya setor pada masa April 2022, tapi kawan pajak malah menuliskan waktu buat billingnya itu masa April tahun 2021. Nah, atas kesalahan itu, kawan pajak bisa melakukan permohonan PBK ke KPP di mana pembayaran tersebut diadministrasikan. Seperti itu Mbak Fitri contohnya. Oke, paham ya Mas Fadil. Semoga kawan pajak juga paham. Nah, ini tadi kan udah disebutin contohnya ya, Mas Fadil ya. Nah, tadi juga disebutkan diadministrasikan di KPP tempat pembayarannya. Nah, ini kira-kira cara mengajukan permohonannya bagaimana dan syarat yang harus dibawa kawan pajak tuh apa saja kalau terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran. Baik, saya coba jelaskan berdasarkan aturannya ya Mbak Fitri ya. Jadi permohonan PBK tersebut diajukan ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan. Jadi bukan KPP terdekat Mbak Fitri. KPP tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan formulir permohonan PBK. Dan itu bisa disampaikan secara langsung ke KPP atau melalui pos atau jasa pengiriman tercatat. Nah, yang wajib menyampaikan permohonan PBK ini dalam hal kesalahan pembayaran atau penyetoran adalah wajib pajak penyetornya. Nah, pembukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian bukti PBK dapat dilakukan juga nih oleh KPP atau pegawai KPP secara jabatan apabila si pegawai KPP itu melaksanakan pembukuan tapi salah dalam merekamnya di sistem. Nah, itu bisa dilakukan oleh pegawai KPP secara jabatan. Oke, paham Mas Fadil. Jadi kalau bisa disimpulkan itu untuk kesalahannya, salah setor itu bisa langsung disampaikan ke KPP administrasi ya. Disampaikan ke KPP administrasi ya kawan pajak, bukan KPP terdekat, tapi KPP administrasi di mana pembayaran itu diadministrasikan. Nah, ada dua nih, bisa langsung disampaikan oleh kawan pajak apabila terjadi kesalahan penyetoran. Tapi apabila kami ternyata juga ada kelalaian dalam saat menginput di sistem, kami juga bisa untuk melakukan pemindah bukuan tersebut. Betul begitu Mas Fadil? Secara jabatan bisa. Secara jabatan. Nah, tadi kan udah disampaikan nih Mas Fadil, permohonannya disampaikan ke KPP administrasi. Syaratnya tadi kayaknya belum disinggung deh. Syaratnya apa saja? Untuk syaratnya sendiri atau lampiran-lampirannya itu berbagai macam Mbak Fitri, menyesuaikan dengan kesalahannya. Jadi misalkan kesalahannya itu karena salah buat billing oleh penyetornya, maka cukup dilampirkan dengan asli SSP atau asli SSPCP, asli bukti PBK, dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran pajak penghasilan dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindah bukukan. Kemudian ada lagi apabila yang melakukan kesalahan ini adalah petugas bank persepsi atau pos persepsi, maka ada syarat tambahan atau lampiran tambahan yaitu asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan bank yang terkait atau bank persepsi atau pos persepsi, bank devisa persepsi atau bank persepsi mata uang asing tempat pembayaran dalam hal permohonan tadi. PBK-nya diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas banknya. Seperti itu. Nah, yang ketiga apabila
kesalahan karena adanya impor. Nah, ditambahin lagi nih lampirannya, yaitu asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan atau surat penetapan dalam hal permohonan pemindah bukuan tadi diajukan atas SSP-CP. Nah, bagaimana kalau misalkan pemindah bukuannya ini yang dilakukan oleh wajib pajak yang belum mempunyai NPWP? Nah, untuk kegiatan kejadian seperti itu harus ditambahkan fotokopi KTP penyetor atau pihak penerima pemindah bukuannya. Atau apabila PBK-nya itu dipindahkan ke NPWP yang lain. Karena kesalahan NPWP maka wajib melampirkan fotokopi KTP juga. Selanjutnya yaitu surat pernyataan dari wajib pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindah bukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP yang mengajukan permohonan pemindah bukuan ini tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP-nya, Mbak Fitri. Oke, baik Mas Fadil. Kalau boleh, nanti mohon ditambahkan ya Mas Fadil ya. Kalau boleh disederhanakan, tadi kan bahasanya ada SSCP, ada SSP. Nah, kalau boleh saya sederhanakan ya Mas Fadil, nanti ditambahin kalau memang saya salah, tolong dibenarkan. Nah, contoh, kawan pajak salah melakukan penyetoran. Nah, itu kalau kawan pajak sudah ber-NPWP, cukup melampirkan formulir pemindah bukuan dan bukti penyetorannya saja. Sederhananya itu karena kawan pajak sebagai penyetornya. Nah, apabila ternyata bank persepsi atau bank yang kawan pajak tuju salah melakukan pembayaran, itu berarti nanti ditambahkan surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan bank persepsi atau pos persepsi atau bank devisa persepsi tempat pembayaran. Oke. Jadi apabila nanti kawan pajak belum ber-NPWP, tadi kan ada IPHTB ya, itu kan ada penyetoran untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, beberapa kawan pajak belum ber-NPWP tapi sudah diwajibkan untuk melakukan penyetoran. Nah, itu ditambahkan fotokopi KTP apabila kawan pajak belum memiliki NPWP. Nah, satu lagi nih kawan pajak, tadi saya dengar ada surat pernyataan ya Mas Fadil ya. Surat pernyataan itu apabila nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri. Nah, jadi apabila kawan pajak ini salah setor, ternyata NPWP-nya salah gitu ya, bukan NPWP-nya dia. Ya, boleh dikasih contoh Mas Fadil? Ya, misalkan Mbak Fitri ini melakukan penyetoran tadi PP 23, cuman yang dicantumkan itu NPWP saya Mbak Fitri. Nah, saya kan nggak tahu apa-apa nih, dan itu kan bukan untuk pembayaran kewajiban perpajakan saya. Nah, Mbak Fitri kalau mau mengajukan pemindah bukuan harus minta surat pernyataan dari saya nih, dari Mas Fadil ini mengenai bahwa SSP tersebut atau surat pernyataan yang mengatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingan saya. Seperti itu. Oke, kawan pajak sangat jelas sekali ya penjelasan beserta contoh-contohnya. Nah, semoga kawan pajak paham dan mengerti ini baru tentang pemindah bukuan atau PBK secara umum nih kawan pajak. Kan tadi podcastnya tentang ketentuan elektronik. Mohon izin. Saluran elektronik tertentu, khususnya yang lebih dalam kita akan membahas tentang IPBK. Nah, kita tadi sudah membahas tentang peraturan umum tentang pemindah bukuan, dari mulai perkenalannya, tentang PMK-nya, permohonannya bagaimana, ditujukan ke siapa, persyaratannya apa saja, plus contoh-contohnya. Nah, kawan pajak, untuk episode pertama kali ini, nah, kita sampai di sini ya untuk pembahasan pemindah bukuan. Nah, untuk IPBK, kawan pajak tetap stay tune di konten siaran kita akan berlanjut ke episode 2 dengan siapa nih? Pembicara, semoga lebih dekat dengan pembicara selanjutnya juga. Jadi kenalan. Bisa dikenalkan Mas Fadil? Ya, pembicara untuk podcast berikutnya yaitu ada Mas Vino, atau biasa-biasa kalau misalkan di Jaga TPT itu ada namanya Noah panggilannya. Nah, itu Mas Vino, dan ada juga asisten penyuluh pajak yang paling senior, supervisor kita,
Mas Henry yang insya Allah ilmunya itu paling tinggi di antara kita, Mbak Fitri. Oke kawan pajak, sampai di sini podcast ngonten siaran atau finansiar Fiskus Indramayu ngonten siaran episode pertama. Kita sampai jumpa kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.